Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu, petugas RW dan teman-teman pengurus RW dan RT sekalian. Waktunya pagi hari ini kita ketemu. Sengaja hari ini bawa kameramen karena kita mau coba dokumentasikan dan kita akan upload di YouTube kita. Sekarang ini Forum RW Kota Bandung yang diwakili oleh Forum RW Kecamatan Arca Manik, kita sudah bikin vlog ya. Saat ini baru trial di YouTube, baru berapa kali tayangan lah, baru coba. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah set up semua dan kita baru mulai episode ke-1 yang resmi. Saat ini kita masih soft trial dan podcast kita ini hanya menyorotin tentang ke-RW-an. Jadi suka dukanya RW seperti apa di istilahnya di komplain warga, kemudian susahnya cari RW, itu sampai seperti itu ya. Dan perhatian khusus kita saat ini adalah memang sampah. Dan kebetulan di Arca Manik itu Ketua Forum Kota Kecamatan Arca Manik itu Aki Wawan yang pernah bantu kita KBS, itu cukup jelas dan cukup mengerti detail tentang sampah. Dan kemarin wali kota sudah ngeluarin surat baru, surat instruksi wali kota yang menyatakan bahwa target KBS Kota Bandung dari 1.596 RW itu minimal 700 tercapainya dia minta. Dan saat ini masih 500 maksimal atau di bawah 500. Dan mungkin berkurang satu, karena RW 12 kan kurang, jadi tidak KBS lagi. Dan di dalam podcast sebelumnya juga kita sampaikan permasalahan-permasalahan kita, bahwa pada saat permintaan dari pemerintah, dalam hal ini wali kota meminta KBS, jangan hanya meminta kita sampaikan gitu, supportingnya sampai akhir. Keluhan-keluhan kita sudah sampaikan bahwa kita bermasalah dengan KBS kita karena permasalahan-permasalahan itu dan minta ditinjau, dan bahkan Ibu Ana sendiri langsung ke Sekda sampai ganti wali kota nggak datang juga gitu loh. Jadi memang saat ini kita tahuin bersama, Pak Alek sudah jelas bahwa sampah kita itu ritasinya dikurangin. Kita juga bahas volume sampah sebenarnya tidak berkurang. Bayangkan dari 171 rit menjadi 140 rit. Berkurang hampir 100, kalau satu rit itu 5, itu berkurang hampir 200 ton. Ya, pengambilannya gitu loh. Nah, jadi sehari Kota Bandung itu memproduksi sampah 1.600 ton. Dan dengan koefisien 0,22 penduduk Bandung kita anggap saja 2,5 juta, itu sehari kita itu hanya memproduksi sampah 600 ton. Tetapi kenyataannya 1.600. Gitu loh. Artinya apa? Produksi dari warga dalam hal ini RW kita ada 1.596 RW. Itu cuma 600 ton. Artinya cuma sepertiga saja dari produksi sampah Kota Bandung. Tetapi kenapa kita yang diminta push terus gitu loh. Sedangkan penghasil sampah terbesar lainnya sepertinya lalai. Kenapa lalai disampaikan? Bahwa 140 trip itu hanya mampu mengambil sampah yang dihasilkan warga. Benar nggak? Ya, jadi kalau satu kali ambil 5 ton itu, satu kali ambil satu trip itu cuma 700 ton. Berarti dari 600 sampah yang kita hasilkan masih ada sisa 100 ton saja. Dari 1.000 ton. Artinya sehari 900 ton nih numpuk. Kebayang nggak sebulan? Jadi Bandung lautan sampah kembali lagi pasti akan gitu loh. Kalau misalnya kita tidak meminimalisasi sampah ini. Jadi target dari wali kota itu minimal tahun ini kita dapat 700 gitu loh KBS gitu loh. Sedangkan dari 400 sekian dan di bawah 500 sudah berkurang 1 gitu loh di RW 12 di Saratanenda. Nah, kemarin kita kasih masukan bahwa kita pasti akan berjuang mengurangi sampah ya. Karena memang sampah itu
kalau nggak diambil baunya seperti apa gitu loh. Dan di RW kita udah cukup tegas bahwa kalau nggak dipilah nggak akan kita ambil. Jadi sekali lagi Pak Alex segala macam. Nah yang paling penting ini nanti teman-teman RT disampaikan ke warganya masing-masing masalah kotoran peliharaan. Jadi banyak sekali komplain dari teman-teman kelurahan waktu ngambil sisa dapur itu SOG itu termasuk SOG-nya kucing ada di situ. Jadi maksud saya kemarin saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang menemukan hari itu atau jam itu ketahuan langsung informasi di grup supaya kita lihat CCTV siapa nih. Kemarin sudah dapat kejadian yang melakukan itu, kita sudah kasih tegur dan kita sebarkan surat. Dan kalau bisa di rumah itu, karena kalau piara kan modal sedikit gitu loh, kita sampaikan beli tempat pupnya kucing itu yang dari tahu, sehingga kita bisa buang ke kloset gitu loh. Jadi tidak akan ada komplain lagi dari kelurahan, kan kasihan kelurahan itu ngumpulin dari 12 RW, kalau ada itu kan susah, dan dia sampai di sana nanti magotnya malah ngambek kok ada kucing. Ya, jadi gitu. Dan hari ini juga kita pengen mengingatkan kembali tentang yang tidak memilah sampah jangan diambil gitu loh. Ini saya selalu garis bawahin karena kadang-kadang dikasih uang jadi hilang gitu loh. Misalnya, ini Pak tolongin ini malas ini saya sibuk, terus dikasih uang jadi hilang. Jadi maksudnya tetap kita ambil gitu. Jadi jangan mempersulit teman-teman yang di kelurahan ataupun di TPS selanjutnya untuk memisahkan sampah. Dan selanjutnya juga kita minta supporting dari teman-teman pengurus lainnya bahwa kita mau rencananya mengaktifkan KBS lagi. Terlepas dari karena memang target wali kota itu mengaktifkan KBS dan minta 700 RW KBS lagi, sedangkan mereka sudah kehilangan 1 gitu loh, RW 12. Nah, saya tidak tahu apakah nanti kita akan KBS lagi dengan segala permasalahannya. Saya nggak tahu, kita checking lagi seperti apa, kita mungkin diskusi lagi, karena kalau kalau tetap di situ pembakarannya saya pikir mungkin bermasalah, tetap masalah, atau teknologinya kita naikkan, dalam arti ini sistem pembakarannya kita bisa sempurnakan. Sebenarnya permasalahan kita kemarin itu adalah di komplain itu sebenarnya bukan karena kita lalai dalam pembakaran, bukan. Tetapi operasional kita ada yang keliru, misalnya kita buru-buru mau bakar sehingga sampahnya jadi asap yang basah masih gitu loh. Kemudian kemarin juga kita di sabotase juga gitu loh. Jadi pembakaran karet itu yang kita nggak ada jadwal, kan kita bikin jadwal pembakaran karet ganjel kereta itu dimasukin gitu semua, kan gila. Dan kemudian juga tempat sampah kita dibakar gitu loh, pembakaran sampah kita dibakar, kan aneh-aneh gitu loh. Jadi challenge, tantangan untuk menangani sampah ini cukup besar. Belum lagi dari komplain-komplain warga yang merasa dirinya lebih dari warga lain, yang merasa dirinya kuasa dari orang lain yang mempunyai jabatan dan segala macam. Sudahlah, kita ini warga, kembali ke warga, apapun pangkat kita, kalau kembali ke lingkungan kita sama derajatnya, sama untuk berbuat yang sama, mempunyai hak yang sama, kewajiban yang sama gitu loh. Nggak ada gunanya lah jabatan digunakan ini, karena nanti kalau mati juga pasti kita yang ngurusin. Mana mungkin dia bisa ngubur sendiri kan. Jadi itu target kita. Terus terang ya, saya sudah banyak diskusi sama Aki dan segala macam gimana caranya reaktivasi kita KBS lagi, karena KBS ini banyak untungnya di kita. Jadi uang kita tidak akan serahkan ke DLH segala macam. Jadi buat
naik gaji lagi bisa, atau beli seragam. Kan seperti kita ketahui bahwa kita belum jadi loh ya naikin iuran, belum jadi loh. Ada beberapa RT yang sudah oke untuk menaikkan gaji. Ya bukan menaikkan gaji, menaikkan iuran. Ya, ada RT hampir seluruh RT tidak ada keberatan, tapi saya belum mengambil keputusan untuk menaikkan karena memang kemarin banyak banyak istilahnya tuh drama banyak drama lain-lain dan segala macam, sehingga tidak kita putuskan untuk menjalankan. Tapi kan ke RW ini selesai nih bulan Desember, mudah-mudahan nanti RW baru bisa secara estafet ngurus ini. Jadi maksudnya kita bisa KBS lagi, kemudian untuk iuran bisa ditinjau lagi. Karena kenapa? Saat ini yang terjadi adalah kalau kita hitung apple to apple, maksudnya bulan per bulan, kita itu selalu minus 500.000. Dan sekarang kas kita itu masih ada plus karena terbantu dengan kemarin ada THR. Yang orang iuran THR kita masih ada plus di situ. Jadi sementara ini aman gitu loh. Nah, kalau tidak naik segala macam, kita nggak bisa naikin gaji, kemudian seragam kita nggak bisa beli dan seterusnya. Ya, jadi itulah. Nah, kita kan sudah ada buruan saya segala macam. Sengaja buruan saya ini kita bikin, masukin ikan segala macam. Ya buat teman-teman sekalian gitu loh. Jadi ujungnya di situ juga, karena kan tidak semua diukur dengan duit juga gitu. Jadi itu saya minta teman-teman RT ingetin lagi warganya yang belum memilah. Tapi saya pikir kita udah semua, cuman maksudnya ketegasan saja. Kadang-kadang milah itu orang lalai karena waktu gitu loh. Ya, jadi Pak Alek jangan segan-segan untuk memperingatin gitu. Kalau sekali lagi masih nggak dipilah, ya nggak diambil. Dan juga himbauan, produksinya jangan ditambah gitu loh. Produksinya jangan ditambah, sampahnya jangan ditambah gitu. Jadi kalau produksinya tetap mau kayak apa juga kita nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Saya pikir itu ya berkait dengan sampah, instruksi dari wali kota, dan kita tetap minta supporting dari pemerintah bahwa jangan minta saja gitu loh. Jangan menginstruksikan saja gitu loh. Kita minta mereka turun ke bawah, masalahnya ada di mana gitu. Kelurahan kita sudah cukup luar biasa. Mana ada kelurahan di seluruh dunia ada magotnya sebelahnya. Gimana mau konsentrasi kerja kalau bau gitu loh. Bayangkan itu, ini pengorbanan kelurahan kita sudah luar biasa untuk masalah sampah ini. Jadi jangan sampai juga pengorbanan teman-teman lain yang bau segala macam. Kita baunya seberapa, paling asap sehari sekali gitu loh. Kalaupun itu asap, sekarang kan sudah bebas asap gitu. Tapi masalah ini tetap akan terus jalan. Kenapa? Karena Sari Muktinya sudah hampir wassalam. Di Indonesia ini, kita bicara Bandung aja lah, kita selalu menganut open dump truck. Jadi damnya itu di open, jadi gunung yang lengkung seperti ini sudah rata. Tempatnya udah nggak ada lagi. Kebayang nggak gitu loh? Kebayang nggak kalau nanti kita nggak berpikir, nanti lama-lama sampahnya sampai langit. Jadi inilah fungsi pemerintah lah, biar mereka yang mikir ya. Oke ya, masalah sampah sifatnya informasi aja, mungkin gak usah diskusi. Cuman selanjutnya kita bahas masalah keamanan ya. Saya minta apapun yang terjadi, tim keamanan itu harus solid gitu loh. Terlepas dari suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Kemudian kalau bisa kita saling melengkapi. Artinya saling melengkapi adalah yang kurang diingatkan gitu loh. Jadi kita kan bertanggung jawab terhadap keluarga kita masing-masing. Kita bertanggung jawab terhadap lingkungan kita masing-masing. Kalau nggak kompak gimana? Kemudian masalah patroli segala macam itu nggak perlu diingatkan. Bila perlu gantian, misalnya 1 jam 1 kali 1 orang. Berarti artinya apa? Dalam 1 jam itu ada 2 yang keliling. Misalnya setiap setengah jam keliling 1. Ini yang 1 muter lagi. Jadi kita kalau 7 jam kerja atau 8 jam kerja lah anggap ya, sudah ada 16 kali keliling itu. Setiap orang
8 kali keliling, kalau sejam sekali gitu loh. Sudah mulain. Tapi kalau saya pantau di CCTV, saya itu pantau CCTV hampir tiap hari kerja ya, tapi kalau malam enggak. Karena di tempat saya kerja itu CCTV saya onlinein semua gitu loh. Jadi saya tahu yang keliling, tapi saya tidak mau buka siapa yang di kantor terus, siapa yang di depan balai terus ngeliatin YouTube terus, nggak perlu gitu loh. Jadi tapi itu semua saya tahu, tapi saya tidak pernah mengungkapkan kelemahan orang, kejelekan orang, enggak. Tapi kita ini satu tim, sama persis seperti sampah yang kemarin kita lihat orangnya di CCTV, bentuknya, tempatnya, alamatnya, tapi kita tidak tegur langsung di umum loh. Enggak loh, kita suratin saja bahwa ini loh ada sampah setiap RT, taruh tempat RT-nya, RT 1 di RT 1, RT 2, RT 2 sampai dan seterusnya. Jangan sampai nanti RT 4 naruh di RT 5 tapi naruhnya bekas kucing, atau RT 2 naruh RT 1 kucing juga misalnya. Jadi kan jadi kan kita sama-sama tahu ketua RW itu nggak punya wilayah. Artinya nggak punya wilayah, itu yang punya wilayah itu ketua RT. Jadi RT-nya yang memang harus memantau dan tegas gitu loh. Jadi kalau misalnya wilayahnya ada masalah, dia harus cepat selesaikan itu. Jangan sampai kita diangkat ke RW dan jadi seluruh RT tahu, kan nggak enak gitu loh. Gitu. Terus kemudian satu lagi nih teman-teman, keamanan patroli. Kenapa saya minta patroli seling itu ditambah dan segala macam? Timbulkan kesadaran itu nggak perlu diperintah gitu loh. Dia atur saja, mau 1 jam sekali. Kalau semakin sering semakin bagus. Kalau setengah jam sekali itu juga lebih bagus gitu loh. Dan setiap habis sholat subuh saya selalu keliling. Saya sering ingatkan itu, saya sudah tahu yang siapa yang kencing gitu loh, di daerah sini. Saya selalu ingatkan gitu loh. Tapi saya nggak pernah sebut namanya segala macam. Karena semua ada di CCTV tahu gitu loh. Kita punya yang terpantau CCTV kan sekitar 22, tetapi yang total semua itu bisa 32 gitu. Ada CCTV yang nggak disampaikan di sentralnya Satpam gitu loh. Ya, jadi itulah fungsinya ketua RW, mantau secara siluman ya Pak Stadi ya. Nah ini cuman tujuannya bukan untuk mengkoreksi orang. Tujuannya bukan untuk menyalahkan orang, tetapi supaya ya kita kerja ini enak gitu loh. Kerjanya nyaman, kita ini jadi satu keluarga gitu loh. Jangan sampai salah satu menyalahkan yang lain sehingga suasana kerja itu jadi nggak kondusif. Suasana kerja jadi nggak nyaman, nggak mau dia ini, nggak mau itu. Karena kita satu tim, jadi sangat-sangat penting untuk itu. Ya, saya pikir itu ya. Untuk yang mudah-mudahan nanti kas kita sudah mulai 11 juta nih Bu ya. Ya, saya tidak ingin kas RW itu ada, selalu saya akan habisin gitu loh. Tapi habisinya untuk keperluan teman-teman sekalian. Saya lagi berpikir mungkin kan kita udah setahun lebih ya, seragam udah berapa? Hampir 2 tahun ya. Nah itu saya mintain ke orang itu sumbangan kemarin. Sekarang kita sudah ada duit ya, mudah-mudahan kita bisa beli sendiri lah. Ya. Nggak punya sepatu Pak. Nah iya itu banyak. Jadi pasti kita akan ganti semua dari sepatu sampai dari sepatu sampai kepala kita anggarkan nanti. Itu kan kemarin kan sekitar 12 jutaan ya. Waktu terakhir itu saya dapat berapa, 12 juta ya. Kita habiskan itu semua sumbangan dari, ada orang-orang yang nggak mau disebut namanya lah. Ada 3 orang lah nyumbang lah. Jadi itu selesai. 6 juta sampai 6 juta apa 12 juta lah saya lupa. Nanti kita udah punya stok uang 11 juta. Nanti kita belikan seragam lah. Sebelum kan RW-nya selesai nih Desember ya. Jadi di kesempatan ini juga saya minta teman-teman RT siapkan itu nanti Oktober pemilihan RT dulu. Ya. Pemilihan RT. RT-nya juga sama di RW 12 sih paling susah. Jadi seumur hidup orang berebut untuk jadi RW, orang berebut jadi RT. Tapi berebut nolak gitu loh. Jadi jadi susah gitu loh. Jadi kita kan pengen setiap warga itu mengabdi kepada wilayahnya gitu loh. Dan
Dan bisa merasakan komplainan orang. Itu komplainan, makian, itu membuat kita lebih dewasa gitu loh. Saya kemarin terus terang waktu mau menaikkan iuran, di komplain luar biasa, saya sampai bendahara ke sini segala macam. Tapi itu membuat kita bisa menahan emosi bahwa kita ini walaupun secara finansial tidak ada keuntungan gitu ya. Tapi secara jiwa kalau kita bisa membantu orang, kita senangnya luar biasa. Membuat orang bahagia luar biasa. Nah, itu yang pengen kita ambil itu aja gitu loh. Kalau ditukar dengan duit, mau ditukar duit berapa gitu loh. Dan itu membuat kita lebih dewasa, pengurus. Biasanya terus terang emosional cepat sekali kalau kita belum matang dimarahin orang. Baru dikomplain sedekat, dia ngomong sekali, kita bisa ngomong 2-3 kali. Kalau kemarin saya baru mau sekali ngomong, orang udah 7 kali ngomong. Jadi lebih sabar. ya udah. Kita udah tradisi minta maaf, ini yang paling penting. Jadi kalau kita salah minta maaf aja. Dan kita kalau kita pernah dizalimin, open hatinya untuk berbuat memaafkan gitu loh. Sehingga rukun warga kita menjadi warganya rukun. Rukun tetangga menjadi tetangganya rukun. Jadi tujuan RT RW itu ada di situ gitu loh. Ya jelas ya, teman-teman RT ini kerjanya lumayan nih, nanti buat cari calon RT. Jangan dipaksa lagi orang untuk menjabat gitu loh. Kenapa? Karena biar gantian lah gitu loh. Kalau di RT 5 dulu diundi aja gitu. Tapi memang setidaknya untuk menjadi ketua RT atau ketua RW kemarin ada advice yang baik dari Pak Wawan. Dia udah hampir seumur hidup juga jadi RW. Bukan karena dia mau, tapi karena orang lain nggak ada. Akhirnya roda pemerintahan di wilayah itu kan nggak jalan. Jadi mau nggak mau dia terpaksa handle itu. Kemudian juga dia sampaikan tips-tipsnya. Setidaknya dia mengertilah. Dia pernah bergabung di RT atau di RW pengurus. Sehingga pada saat dia jadi ketua nggak kaget lagi. Kalau belum pernah menjadi pengurus RT atau pengurus RW dan kemudian dia jadi ketua RT atau ketua RW, nanti kaget stroke mati lah. Pak Wawan sendiri dia bilang, saya sudah pernah di Karang Taruna, saya pernah sudah di LPM segala macam. Pada saat jadi ketua RW, 2 minggu sakit. Jadi kalau kupingnya belum dewasa jadi emosional. Ngapain? Tetapi pada saat kita menyerah jadi ketua RW, jadi jiwa kita kerdil gitu loh. Masa dimarahin orang ngomong begini, wah sudah nyerah. Yang penting tujuan kita baik untuk warga, apapun orang komplain bodo amat. Ya. Itu sudah saya terapkan semenjak berapa kali orang ngomel, biarin aja. Kita tidak pernah membuat orang susah. Kita tidak pernah melakukan sesuatu keputusan di luar keputusan yang kita sama-sama putuskan di rapat. Ya. Seluruh keputusan yang diambil RW sudah menjalanin step-step dari RT, kemudian di rapat RW kita voting sama-sama, kita putuskan sama-sama, jalan gitu. Masalah nanti salah dikomplain orang, ya kita tanggung jawab. Kita putuskan sama-sama, ya kita sama-sama. Jangan balik lagi. Kemarin ada yang komplain tentang sesuatu, saya sampaikan nggak masalah. Saya bertanggung jawab. Walaupun keputusan itu salah, saya tetap bertanggung jawab. Silakan mau diadukan kemana-mana, silakan, saya siap gitu loh. Kenapa? Karena ini udah keputusan bersama. Boleh komplain, boleh mengajukan usul, asal itu belum diputuskan. Kita bisa diskusi. Tapi kalau sudah diputuskan, komplain tertutup. Ya, gitu. Nanti persiapan ini. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena yang sedakau begini harus siap jadi RT ini nanti. Ya, itulah kehidupan manusia itu. Kalau ada nggak enaknya itu selalu mengkomplain, tapi kalau ada enaknya diem saja. Itu kelemahannya daripada kehidupan bangsa kita. Untuk saya kayaknya. Ya, jadi harus siap-siap. Jadi di woro-woro di grup RT-nya siap, yuk kita bulan Oktober pilihan jadi RT, kemudian setelah
pilihan Oktober selesai. Nah, nanti November bikin panitia RW gitu loh ya. Jadi panitia RW, mudah-mudahan kader-kader yang baru ini bisa bermunculan. Saya sudah di setup di forum RW Arca Manik. Jadi walaupun nanti saya tidak jadi RW, saya masih ngurusin RW gitu loh. Jadi makanya kemarin ketua forum minta apa sih sumbangsi kita untuk Kota Bandung. Ya kita bikin podcast saja, mereka bilang. Ya sudah, karena saya kamera sudah ada, terus kemudian komputer ada, internetnya lumayan kenceng di kantor. Ya udah kita langsung bikin gitu loh. Jadi langsung jalan. Cuman memang belum sempurna, masih banyak. Lihat aja di podcast kita itu awal-awalnya masih kabur, masih ini. Tapi semakin ini semakin baik dan mudah-mudahan minggu depan sudah kayak podcastnya Deddy Kobuser kali ya. Dalam hal gambar, dalam hal viewer kita baru dapat 1063. Tapi lumayan. Tapi subscribe-nya baru 72. Tapi nggak apa-apa ini. Saya dulu subscribernya KDM. Dari dia pertama bikin. Waktu itu saya bergabung menjadi subscriber KDM itu waktu dia baru punya 213. 213.000 saya masuk situ. Jadi saya tahu persis itu gubernur kita punya mantan pacarnya di SD, SMP, terus teman-teman dia yang sekarang jadi linmas, ada yang jadi mengikuti terus ya. Oh, ikutin terus, saya ikutin terus itu sampai dia ngasih kambing segala macam itu saya tahu persis. Artinya minimal dia berbuat langsung ya, berbuat langsung dengan masyarakat itu yang berefek dan dia juga nggak keberatan dibilang gubernur konten ya nggak apa-apa. Tapi kan hasilnya balik lagi. Hasilnya balik lagi. Siapa Makanya nanti kita Bapak ya. nanti kalau saya jadi artis jangan minta tanda tangan ya. Minta duit ya. Minta duit sama jangan. Karena kalau target kita misalnya kan Kota Bandung ini hampir berapa ya? Hampir 6.000 RT-nya loh ya. Berapa nih? Hampir 10.000. 9.997 RT. Kemudian RW-nya itu ada 1.596. Kalau dikali 10 saja dari jumlah itu kan pengurusnya minimal 3 nih. Oh, banyak loh. Jadi kalau misalnya itu wah sudah Uang nanti mengalir. lama-lama AdSense-nya naik loh. Gitu. Wah, sukrek. Jadi kebayang kalau 10.000 kali 3, 30.000. Iya. Oh, coba. Wow nggak itu? Belum anaknya punya HP 4. Oh, 40.000. Oh. Makanya target 1 juta nggak tahu jangan sampai 150 tahun baru 1 juta. Bu RW siap-siap ya. Siap-siap menampung duit banyak nanti. Oke, itu masalah sampah kita udah bahas, kemudian masalah keamanan kita sudah bahas, dan masalah persiapan untuk penggantian RT RW sudah saya sampaikan. Dan tolong diingatkan di grup RT-nya masing-masing dan nanti dibikin di resume meeting kita disampaikan supaya orang ingat gitu loh. Diingetin aja orang pura-pura nggak dengar. Jadi nanti RT seumur hidup, RW seumur hidup segala macam dan sudah dibatasin kan. Jabatan RT, jabatan RW maksimum 2 periode. Walaupun tahun-tahun ini banyak yang tanda kutip aturan baru tidak berlaku surut katanya. Ini sih masih banyak RW lain, RT lain yang memaksakan tadi yang bicara seumur hidup. Yang semua RT-nya itu RW-nya berebutannya di RW, berebutannya di RT, tapi semuanya berebutan nolak. Sehingga tetap naik aturan, bodoh amat aturan. Bodoh. Tapi maksud saya itu jangan terjadi di RW kita, di RT kita, walaupun kenyataannya Pak Sutadi juga seumur hidup gitu. Dan hampir seluruh RT kita ini seumur hidup kecuali RT yang baru ya. Kayak Pak Eri hampir seumur hidup itu. Pak Sutadi sudah pasti seumur hidup itu. Karena pilihannya sedikit sekali gitu loh.
Ya, RT 1. RT 1 sudah 2 periode gitu loh. Jadi hampir itu. Jadi saya nggak tahu apa sih sebenarnya ketakutan yang paling besar menjadi ketua RT, pengurus RT, ketua RW. Sebenarnya ketakutannya udah ketahuan, Pak. Takut menerima hujatan itu. Nah itu makanya tadi saya bilang menjadi RT, pengurus RT, menjadi RW, pengurus RT itu sebenarnya mendewasakan kesabaran gitu harus loh. sudah siap. Nah Ustadz itu jangan aja. Orang semakin sabar, semakin diberi luar biasa imbalannya gitu loh. Ibu kalau takut hujatan harus berhadapan dengan Pak Bandi ya. Maksudnya apa ini? Nggak ngerti saya. Jelas Ibu, misalkan kalau jadi RT backingnya Pak Bandi. Pengawal pribadi. Oke, tidak berlama-lama ya kita hari ini sudah hampir 30 menit loh. Oh iya. Oke, malah saya lupa itu. Portal RT 5 itu saya sudah sharing di grup RW dan tidak ada keberatan. Jadi portal di RT 5 perbatasan sama RW 24 dibuka aja. Tapi tutup tetap jam 9 malam. Bukanya pagi tetap jam 5 sebelum subuh lah. Kalau subuhnya jam 4 ya berarti jam 4. Kalau subuhnya jam 5 ya berarti jam 5. Buka terus dari pagi sampai malam. Karena kenapa kita tutup dulu? Covid 1. Kemudian terus kejadian-kejadian yang membuat kita putuskan untuk ditutup. Dan sekarang ini kan sudah kondusif semua, sudah landai semua ya. Jadi kita juga pertimbangan untuk memudahkan teman-teman yang kalau macet lewat situ pagi, kemudian siang belanja, dan sebaliknya juga dari Alam Melati juga ke situ. Jadi Yang ini mah nggak mungkin ya, Pak? itu beda-beda. Saya kok sebenarnya RW sama, cuman masalahnya di sana setiap RT-nya seperti independen, jadi sulit ya. Tapi nantilah, kan kita kan target kita sebenarnya pengen bikin gate otomatis itu, gitu. Cuman memang kemarin tuh tidak kita jalankan terlalu intens karena kita kan banyak drama tahun-tahun kemarin ya. Saya pikir itu Boleh, yang Pak, masalah itu. masukan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai apa itu? Makasih. Mengenai petugas, Pak, saya juga setuju dengan adanya saling melengkapi para petugas ya, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang diinginkan oleh Pak RW tadi. Terus yang kedua, ini kan ada perbedaan tentang iuran, Pak. RT 2 itu kan sudah bersosialisasi dengan masyarakatnya di RT 02 ya. Nah, ada yang komplain sampai marah-marah tuh sama ibu ketua RT-nya gitu. Pajarkan teh, saya teh bukan orang tidak bergaul di sini, katanya gitu ya. Saya itu orang bergaul di sini, jadi saya tahu ibu-ibu di sebelah sana tidak naik, sebelah sana tidak naik. Kenapa RT 2 teh naik, katanya kayak gitu. Nah, ini juga mohon oleh Pak RW barangkali, apakah sebaiknya disosialisasikan langsung kepada masyarakat gitu ya, atau ditarik lagi gitu. Karena sampai saat ini pun di RT 03 memang saya juga bilang, karena Bu RT 02 bilang, Bu kalau di RT 03 sudah ada sosialisasi. Belum, saya bilang gitu ya. Mohon maaf ya dengan pejabat RT di RT 03. Saya bilang belum gitu. Oh itu mungkin yang membuat dia marah-marah, katanya gitu. Padahal kan instruksi dari Pak RW itu bulan Mei itu harus sudah disosialisasikan gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Pak, mengenai pintu portal itu dibuka, saya setuju banget, tapi saya juga mohon ada perhatian dari pintu utama kita, dari pintu sana. Saat itu saya jalan berdua sama suami saya, itu ada motor, saya yakin itu bukan warga komplek kita pakai NMAX, karena saya tahu lah orang-orang yang punya NMAX di sini gitu ya.
naik motor tuh nggak ada sopannya, wung gitu. Saya bilang, oh itu karena memang pagi-pagi kan orang itu kan takut sana apa namanya macet, jadi dia masuk ke sini karena dia sudah tahu bahwa pintu gerbang kita itu dibuka kalau pagi gitu. Dan ternyata iya, wung lewat lagi wung gitu. Jadi itu orang-orang luar itu pada masuk Emang iya jalan jadi jalan alternatif gitu. Nah maksud saya ada perlakuan khusus juga di depan gitu. Jadi maaf ya bukan satpamnya yang lalai gitu, tapi satpam juga istilahnya mah begini, bapak teh bareng ngalangkung mah enggak, tapi kudu hati-hati gitu loh. Jadi jalannya jangan seperti jalan di Parakan saat sana mau ngebut juga nggak apa-apa, dah itu mah memang jalan umum. Kalau di sini kan istilahnya jalan komplek gitu ya. Jadi bapak-bapak juga harus memahami gitu kalau ada motor orang luar masuk itu, saya bilang gini, "Loh, ayah eta mau ngebut gitu," saya gitu ya. Jadi bukan nggak boleh, kita mah harus sodakoh jalan itu dipakai orang, tapi ya harus memahami gitu, saling memahami bahwa ini komplek, mungkin juga ada anak-anak yang main sepeda dan segala macam gitu. Mungkin itu aja Pak untuk Bapak, saya sampaikan kepada Bapak, barangkali juga Bapak nanti bisa memberikan lagi kepada kita bagaimana sebaiknya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi sebelum saya jawab? Ada ya? Oke, masalah iuran. Memang kita waktu itu saya perintahkan untuk sosialisasi naik, tapi keputusan untuk naik itu kan belum. Iya. Ya jadi sementara karena tadi saya bilang dramanya banyak, biar ini jadi PR untuk ketua RW selanjutnya lah. Tapi sebenarnya RT 1 sampai RT 5 sudah siap naik, sebenarnya sudah siap naik. Ya. Jadi ini juga tanggung kan sekarang bulan Juni, 6 bulan lagi juga tanggung gitu loh naik. Biarlah nanti kalaupun naik Januari dan RW baru lah. RW baru, iuran baru. Kan iklannya begitu, serta tahun baru gitu. Kan enak. Tahun baru, iuran baru. Baju juga baru, kan pasti kita beli terakhir kan. Terus untuk RT 2 yang udah diumumkan naik dan ada sebagian yang udah bayar naik bagaimana Pak? Dikembaliin aja. Yang udah sempat naik dikembaliin aja. Busuk tadi mana ya? Nanti disampaikan aja. Karena kita belum putuskan naik kan, baru sosialisasi gitu. Jadi yang sudah naik kemarin uangnya dikembalikan aja atau dihitung untuk iuran selanjutnya. Ya, jadi dihitung kumulatif aja, kalau nggak dinaikkan, kalau nggak dikembalikan dihitung kumulatif aja. Jadi iuran selanjutnya kurangin. Yang 30 kemarin. Naik dari 130 jadi 150. 50. 150. Oh, jadi itu. Aduh, Bu. Ini di kita mah belum, soalnya kemarin kan banyak gitu. Ya Bu, jadi yang sempat naik iuran nanti kita pulangkan. Jadi tapi bukan dipulangkan uangnya, mungkinnya dihitung kesininya dikurangin aja bayaran. Jadi karena memang saya perintah untuk sosialisasi tapi belum action. Ya. Jadi malah lucu Pak, setelah saya lihat laporan dari Busuk tadi, beliau itu yang komplain itu yang biasa bayar 130 jadi bayar 100. Makanya naik malah turun. Ya, nggak apa-apa itu ya. Jadi kita nggak usah diskusi lagi, nggak usah diskusi lagi yang sempat dinaikkan. Kita kita sampaikan aja, maaf kita action lebih awal karena kita pikir udah langsung action gitu aja. Padahal ini baru sosialisasi. Sebenarnya juga surat yang dari Bapak yang Maret itu. Ya, nggak apa-apa. Ya, karena kita belum putusin, nggak masalah Bu itu. Kalau salah kita minta maaf aja, nggak masalah. Banyak maaf di kerajaan. Saya pikir itu cukup ya hari ini kita. Jalan yang tadi gimana? Jalan mana? Yang aku bilang itu motor lewat terus itu. Ya langsung didengar, nggak perlu saya perintahkan. Jadi security yang kan pasti hafal kita ini motor kita ini. Iya. Kan kita udah 20 tahun semua di sini yang punya motor ini. Jadi misalnya yang masuk ke sini, oh hati-hati, bukan kita melarang dia masuk sini, oh hati-hati segala macam, atau jam rawan pagi yang satpam depan satu, yang satpam satu lagi di ujung situ, di perbatasan RT 5 ya, di gate. Jadi pada saat ada yang kencang ditegur kan, besoknya pasti udah nggak akan
nggak akan ngebut lagi. Kalau masih ngebut baledok aja gitu loh. Ibu motornya motor merah apa hitam? NMAX itu. Ya, Tapi jadi itu. ini juga perhatian lagi gitu Pak, karena itu sekarang pintu dibuka otomatis agak sedikit butuh perhatian. Iya pasti. Karena saya itu seminggu kemarin kan saya beli air ke Alfamart yang di sana. Itu dalam seminggu kehilangan motor 2. Iya, iya betul. Terus sudah gitu Indomaret yang dekat SMP 45, saya kan kalau itu kadang suka lewat, itu lagi ribut kenapa kehilangan motor juga 2. Iya. Jadi memang kemarin minggu-minggu kemarin itu pencurian motor tuh banyak. Iya, betul. Jadi saya harapkan mohon maaf banget karena pintu itu sekarang dibuka, yakin pasti keamanan juga akan harus Ekstra hati-hati betul. Jadi kata Bapak tadi jangan ada duduk di sini main, mendingan di sana. Iya, gitu. betul. Iya Pak ya. Jadi jaga diputar. di sana. Jadi maksud saya selama itu buka ujung depan standby. Jadi jangan standby di depan 2. Jadi sebelah sana 1. Itu bisa Jadi pas dibuka kan Pak? Apanya? Pos itu Bisa gitu. dibuka aja. Di Ada isinya nggak ya berapa? Sama saya diambil sama itu. Sekarang Gudangnya RT 5. diambil sama Pak Kemas ya nanti. Bilangnya Bapak nanti mau dipakai lagi. Ya, nggak apa-apa, nanti kita lagi. fungsikan, Masih usaha lagi. Taruh di situ. Ya. Dan Jadi juga Pak, memaksimalkan keamanan. iya Pak Kemas juga kan pengen nambah 1 lagi CCTV di situ. Jadi bisa ditarik kabelnya ke situ juga. Oke, saya pikir itu selamat bekerja hari ini dan mudah-mudahan sehat terus untuk kita. Amin. Dan RW kita aman terus. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa kita panen itu ya. Panen lele hari ini. Terus kemudian juga sembako seperti biasa. Terima kasih. Enggak tuh panen lele dulu aja.